Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S1200020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Riemann Sums dan definisi integral. Di sini ada salah seorang Bernard Riemann, yaitu adalah salah satu pencetus atau yang mengembangkan integral Riemann. Dia ini hidup pada tahun 1826 sampai 1866. Adapun pengertian dari Riemann Sums itu adalah sebuah solusi untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Seperti pada gambar yang ini itu ada sebuah kurva di mana di sini itu ada titik A, kemudian titik B, dan di sini itu dibatasi oleh kurva Y, yaitu sama dengan fx. Kemudian di mana di sini itu untuk mengetahui luas dari kurva ini itu yang pertama dari dimana tadi garis atasnya itu adalah fx dan garis bawahnya itu dibatasi oleh A dan B, dimana A-nya itu x-nya itu lebih besar atau sama dengan A dan x-nya itu lebih kecil atau sama dengan B. Adapun metode untuk mencari Riemann Sums, langkah pertamanya itu adalah memecahkan integral menjadi potongan-potongan kecil yang disebut subinterval dengan memilih bilangan, ya katakan saja di sini itu adalah T1, kemudian T2 hingga Tn, minus 1 di antara A dan B, di mana N adalah bilangan positif yang dapat dianggap besar dan kelanjutannya disebut T0, dan B sampai dengan Tn. Kemudian di sini itu untuk kurvanya itu dibagi menjadi beberapa persegi panjang. Di sini itu ada 9 persegi panjang, di mana di sini itu dari A sampai dengan B. Kemudian dari setiap subinterval ini tuh di mana T itu TI kurang dari 1 sampai dengan TI itu untuk I-nya itu dengan N menghasilkan XI, di mana TI kurang 1 sama TI. Seperti pada gambar ini, di sini itu untuk setiap subinterval itu tadi di sini tuh dibagi menjadi 2, di mana di sini tuh ada TI kurang 1 kemudian menuju TI. Hasil dari TI kurang 1 menuju TI ini di sini tuh ada XI. Ini dibagi menjadi beberapa bagian agar untuk memudahkan dalam menentukan luas sebuah daerah. Lanjut, kemudian di mana tadi setiap subintervalnya itu di sini kita sudah mendapatkan area dari persegi panjang itu adalah fxi dikali dengan delta dari xi, di mana delta xi-nya itu didapat dari TI dikurang dengan TI dikurang 1. Kemudian untuk step yang ketiganya itu adalah menjumlahkan semua area ini, kemudian model area A di bawah ke kurva akan mendekati luas persegi panjang pertama jika I sama dengan 1, yaitu F dari X 1 kali delta dengan X1, sampai luas persegi panjang terakhir ketika I sama dengan N, yaitu F dari Xn.
Kemudian pada step ketiga ini tuh A-nya itu sama dengan fxi dikali dengan delta xi ditambah dengan fx2 dikali dengan delta x2 ditambah sampai dengan fxn dikali dengan delta xn. Untuk ringkasannya itu adalah A sama dengan sigma n di mana I sama dengan 1 dikali dengan fxi dikali dengan delta xi. Hasil dari penjumlahan ini di mana A itu tadi adalah sigma n di mana I sama dengan 1, kemudian fx-nya fxi dikali dengan A xi. Untuk menuju ke step keempatnya itu di mana step keempatnya ini itu kita misalkan n-nya itu sama dengan tak hingga, di mana tak hingga itu nilainya sudah tidak terdefinisi. Hasilnya itu adalah A sama dengan limit n menuju tak hingga di mana sigma n I kurang I sama dengan 1 fxi dikali dengan delta ax. Hasil dari limit n menuju tak hingga di mana sigma n di mana I sama dengan 1 fxi dikali dengan xi. Kita bisa menuliskan rumus di atas ini dengan integral di mana integralnya itu adalah integral dari A menuju B di mana dikali dengan fx ditambah dengan dx. Ini untuk integralnya. Di mana tadi kita dapat dari beberapa metode yang telah kita lakukan untuk menentukan sebuah kurva dari untuk menentukan luas sebuah kurva. Luas kurva dari di mana luas kurvanya itu tadi dibatasi oleh fx dan batas bawahnya itu adalah A dan B. A dan B ini kita misalkan menjadi di sini tuh sama dengan X, panjang A dan B. Kemudian dibagi 2. Dan di sini di area X-nya ini, area A ini, di mana integral A dan B ini sama dengan fx tadi dikali dengan dx. Di mana untuk X-nya ini itu tadi untuk panjang X-nya itu di sini tuh kita misalkan sama dengan fx, sedangkan untuk batas X-nya itu adalah di sini Y sama dengan fx. Di sini bisa kita lihat atau kita baca sigma fxi dikali dengan ax itu sama saja dengan integral dari A menuju B kali fx dikali dengan dx. Ini untuk Riemann sums, sedang Riemann sums untuk area menentukan sebuah luas kurva, sedangkan yang ini untuk Riemann integral. Kemudian di sini kita mendapatkan teorema di mana jika Y sama dengan fx kontinu untuk x lebih besar dari A dan x lebih kecil dari B. Di mana integralnya itu tadi adalah fx dikali dengan dx sama dengan limit n menuju tak hingga untuk sigma n di mana I sama dengan 1 fxi dikali dengan delta xi. Ini excited saja sama dengan xi itu sama saja dengan menuju 0. Dimana di sini tuh bisa didapatkan bahwa hasilnya itu di sini tuh yang hasil yang didapat itu di sini sangat halus. Kemudian untuk nilai batas tidak tergantung pada pilihan yang dibuat dari langkah-langkah atau step 1 dan step 2 yang sudah kita jelaskan tadi.
Kemudian di sini tuh untuk definisi integral, di mana tadi definisi dari integral itu adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan, di mana di sini tuh ada terminals, integral, dan diferensial itu merupakan salah satu operasi dari kalkulus. Di sini untuk integral A menuju B, di mana fx dikali dengan dx. Ini itu disebut terminal, sedangkan fx-nya ini disebut dengan integral dan dx-nya ini disebut dengan diferensial. Masuk untuk contoh dari Riemann sums. Di sini tuh untuk contohnya itu ada sebuah lingkaran unit di mana x pangkat 2 ditambah dengan y pangkat 2 itu sama dengan 1, di mana y-nya itu akar dari 1 kurang x pangkat 2. Di sini itu untuk area yang berwarna hijau ini itu adalah integral dari 0 menuju 1 akar dari 1 kurang x pangkat 2 diferensial x sama dengan pi kali 1 pangkat 2 diper dengan 4. Hasilnya itu adalah 0,785. Sehingga dengan menggunakan 10 subinterval tadi, kita dapat menentukan penjumlahan dari menurunkan penjumlahan dari A tersebut, di mana di sini itu ada 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Kemudian di sini itu tadi dibagi menjadi beberapa persegi panjang agar lebih mudah untuk menghitung luasnya itu. Kemudian di sini itu untuk menghitung luasnya itu berarti di sini ada 0,1 dikali dengan akar dari 1,0,1 pangkat 2 ditambah dengan akar dari 1,0 pangkat 0,2 pangkat 2 ditambah dengan akar dari 1 kurang 0,3 pangkat 2 ditambah dengan akar 1 kurang 0,04 pangkat 2 sampai dengan di sini itu adalah 1 kali 0,10 akar dari 1 kali 0 pangkat 10 pangkat 2. Di sini itu adalah hasil dari penjumlahan ini itu adalah 0,72613. Kemudian di sini itu untuk 10 subinterval ini itu di sini itu kemudian dijumlahkan lagi dengan untuk mendapatkan hasilnya itu di sini itu menghasilkan 0,82613. Sedangkan untuk luas dan volume-nya itu di sini itu dibagi menjadi 2, di mana 0,72613 ditambah dengan 0,82613 dibagi 2, maka hasilnya itu adalah 0,776. Tadi untuk nilai pi per 4 itu di sini tuh hasilnya itu dituliskan hasilnya adalah 0,785. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan tentang Riemann sums atau penjumlahan Riemann. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.